Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Di sini kita bakalan nunjukin ke kalian tentang masa peninggalan kolonial Belanda yang ada di Bandung dan di Cimahi. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin kita terus. Oke guys, sekarang kita sudah berada di lokasi pertama, yaitu Museum Kota Bandung. Nah, Museum Kota Bandung ini berada di Jalan Aceh nomor 47. Nah, kalian tahu gak sih, Museum Kota Bandung ini baru diresmikan pada tanggal 31 Oktober oleh Wali Kota Bandung, yakni Bapak Odet M. Daniel. Nah, kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita lihat. Gedung ini kemudian menjadi aset Provinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai sekolah pendidikan olahraga dan gedung KONI. Nah, di belakang ini merupakan sejarah mengenai Kota Bandung. Bangunan ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kelas A nomor 19 tahun 2009 oleh pemerintah Kota Bandung. Pada tanggal 22 Januari 2013, gedung ini dihibahkan kepada pemerintah Kota Bandung dan digunakan sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Pada tahun 2018, bangunan ini resmi digunakan sebagai bagian dari gedung Museum Kota Bandung. Arsitektur yang sempat diubah sana-sini direstorasi dan dikembalikan ke bentuk awalnya. Seiring berkuasanya Jepang atas Nusantara, kegiatan Frobel School dan Freemasonry lainnya terhenti. Usaha-usaha untuk membangkitkan kembali kegiatan Freemasonry mengalami kegagalan pada pasca kemerdekaan. Dalam rentan waktu tersebut, bangunan ini sempat digunakan oleh sekolah Yahua pada tahun 1950-an, hingga diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1960-an. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia secara resmi melarang organisasi Freemasonry beroperasi, dan seluruh bangunan dan aset milik mereka dinasionalisasi pemerintah. Arsitektur bangunan ini berkelir putih dan beraksen kolonial Belanda. Bangunan lama Museum Kota Bandung didirikan pada tahun 1920 sebagai Frobel School atau Sekolah Taman Kanak-kanak milik Lodge Sinjan, kelompok Freemet Selaris di Bandung. Lodge Sinjan merupakan kelompok Freemasonry yang didirikan di Bandung pada tanggal 23 November 1880. Nah, kira-kira dari apa yang kita lihat tadi menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai peninggalan kolonial Belanda yang ada di Kota Bandung. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya melestarikan hal-hal bersejarah yang ada di sekitar kita. Nah, kalian jangan lupa kesini ya. Dadah! Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di tempat bersejarah kedua, yaitu Museum Gedung Sate. Nah, untuk masuk ke dalam museumnya, kita harus jalan 200 meter ke pintu gerbang C atau pintu masuk timur. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi bangunan ini tuh dibangun pada tahun 1920 sampai 1924. Arsitektur bangunan ini dirancang oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur Gerber E.H. Diru dan G. Hendrik serta Giminti van Bandung yang diketuai oleh F.L. Surs. Pembangunan Gedung Sate merupakan bagian dari program pemindahan militer milik Hindia Belanda ke wilayah Bandung.
Gedung ini dirancang dalam satu komplek untuk instansi pemerintahan atau Government Beatrice Van atau GB. Gedung Sate mempunyai gaya arsitektur hybrid, perpaduan antara beberapa gaya arsitektur di beberapa bagian. Gedung ini menggunakan model Renaissance Italia. Desain jendela mengusung konsep Moor Spanyol, dan bagian atap yang mengadopsi arsitektur Asia seperti pura di Bali. Gedung ini juga dipengaruhi ornamen Hindu dan Islam. Penataan bangunan ini berpola simetris, elemen lengkungan yang berulang-ulang menciptakan ritme yang indah dan unik. Kemudian bangunan ini diubah menjadi museum yang diresmikan pada tanggal 8 Desember tahun 2017. Peletakan batu pertama Gedung Sate dilakukan oleh Johanna Katrina Kops, putri sulung dari wali kota Bandung saat itu. B. Kops dan Petronella Relovsen mewakili Gubernur Jenderal Batavia J.P. Graaf van Limburg. Bangunan yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 22 Bandung. Perlu teman-teman ketahui bahwa pembuatan Gedung Sate ini dibuat ketika pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Bangunan ini terdapat 4 lantai, yaitu basement dan ruang pada puncak gedung. Pada bagian puncak atap gedung, terdapat ornamen 6 tusuk sate yang melambangkan 6 juta gulden yang digunakan untuk membangun gedung ini. Saat itu, Gedung Sate merupakan gedung kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Dan di sisi timur laut terdapat gedung pusat pos, telegraf, dan telepon. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita lihat tadi di museum, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai tempat peninggalan Belanda di kota Bandung. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya melestarikan hal-hal bersejarah yang ada di sekitar kita. Jangan lupa datang ke sini ya. Dadah! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, I wonder what she hides. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di tempat peninggalan bersejarah yang ada di Cimahi. Nah, sekarang itu kita ada di Masjid Baitur Rahmah yang berletak di Jalan Kiai Haji RD Usman Domini nomor 133 di Kelurahan Padasuka. Kalian penasaran kan sama sejarahnya? Yuk kita cari tahu. Meski sempat diborbardir tentara Belanda, Masjid Baitur Rahmah ini tetap berdiri gagah. Deretan bom mortir tentara sekutu gagal untuk menyentuh tanah masjid ini. Dan upaya Belanda menyergap ulama-ulama pejuang darat nihil. Sosok Kiai Haji Usman Domiri sangat berperan penting dalam pembangunan masjid ini. Beliau lahir di Maroko pada tahun 1870. Kemudian beliau mengajarkan tarekat Tijaniyah dan ilmu bela diri kepada para pengikutnya. Saat ini, kondisi bangunan masjid masih sama seperti pertama kali dibangun. Masih satu lantai dengan 6 kubah yang interior dalamnya masih bergaya Art Deco. Dan 4 pilar yang menopang fondasi masjid. Masjid yang dibangun tahun 1938, masjid ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Masjid yang terletak di Jalan Kiai Haji RD Usman Domiri nomor 133 ini mempunyai luas wilayah 2010 meter persegi dengan status tanah wakaf. Nah, jadi itu tadi adalah sejarah singkat mengenai Masjid Baitur Rahmah yang ada di Cimahi. Nah, dengan ini kalian bisa lebih banyak mempelajari sejarah tentang peperangan Belanda di kota Cimahi. Terima kasih semuanya. Dadah. Itulah tempat-tempat peninggalan Belanda yang ada di Bandung dan Cimahi. Semoga kalian mendapatkan informasi tambahan tentang pelajaran sejarah yang ada di Bandung dan Cimahi. Dadah. Terima kasih. Dadah.